Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Afandi. Saya adalah mahasiswa UT semester 3. NIM saya adalah 0538455588. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 2 praktikum mata kuliah jaringan komputer. Oke, kita langsung aja buka soalnya. Oke, kita langsung aja buka CMD-nya. Kita ketik aja CMD, kemudian kita klik kanan agar dia running dengan run administrator. Oke, kita klik yes. CMD udah terbuka. Oke, kita langsung ke soal pertama. Soal pertama yaitu CD atau CD, change directory. Change directory itu digunakan untuk berpindah folder atau directory div. Oke, kita bisa perhatikan CD. Di sini kita belum pindah. Kita coba tes. Kita bikin folder dulu. Kita bikin folder namanya satu. Saya pindah ke folder yang barusan saya bikin. Saya sudah ada di folder yang barusan saya bikin, Jusvanisa. Oke, jadi itu penggunaan CD. Yang kemudian kita lanjut ke nomor 2, CLS. CLS itu clear screen. Clear screen itu maksudnya apa? Clear screen itu digunakan untuk membersihkan teks yang tampil di layar atau monitor. Kita ketik aja CLS, jadi dia akan terhapus. Oke, kita lanjut ke nomor 3, CLS garis miring tanda tanya. Itu fungsinya untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS garis miring tanda tanya. Ya, didetailin clear the screen. Oke, nomor 4 kita lanjut di garis miring tanda tanya. Itu digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir. Jadi kalau kita ketik dir garis miring tanda tanya, ya untuk perintah dir. Di sini banyak, ada per A, per B, C, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu CLS. Kemudian kita ipconfig. ipconfig digunakan untuk menampilkan konfigurasi dasar jaringan. Jadi dari kita ketik ipconfig itu kita bisa mengetahui alamat IP, subnet mask, dan gateway. Kita langsung aja tes ipconfig. Nah, di sini kita bisa mengetahui alamat IP, subnet, gateway, dan lain-lain. Ada lagi perintah ipconfig yang lebih lengkap. Kita hapus dulu. Kita ketik ipconfig yang lebih lengkap, kita tambahin di sini. Lanjut ke nomor 6, ipconfig all. Berarti semuanya dong, menampilkan seluruh detail konfigurasi jaringan. Jadi di situ kita dapat tambahan MAC address, DNS server, status adapter, dan lain-lainnya. Nih, jadi semua konfigurasi karena all ipconfig all. Kita lanjut ke nomor 7, ipconfig garis miring tanda tanya. Itu digunakan untuk menampilkan daftar lengkap opsi yang tersedia untuk perintah ipconfig. ipconfig garis miring tanda tanya. Jadi penggunaan ipconfig. Oke, kita lanjut ke nomor 8, ipconfig release. ipconfig release itu digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP. Jadi dia setelah dilepaskan, dia kayak reset gitu, reset. Jadi dia nggak punya IP lagi. Nah, setelah
kita rilis, kemudian kita biar dapat IP lagi kita renew. Kita lanjut ke nomor 9, renew. Renew itu digunakan untuk meminta ulang alamat IP dari DHCP server. Renew agar kita bisa punya IP lagi. Kemudian kita beralih ke nomor 10, IP config display DNS, yaitu untuk menampilkan CC lokal, CC DNS lokal. Kita ketik IP config display DNS. Nah, itu menunjukkan CC DNS lokal. Kemudian kita lanjut lagi, IP config nomor 11, IP config plus DNS, itu untuk menghapus CC DNS lokal. IP config plus DNS. Kemudian kita lanjut ke, saya hapus dulu, clear screen. Kita lanjut ke nomor 12, IP config register DNS, itu untuk mendaftarkan ulang alamat IP ke DNS server. Diketik IP config plus DNS, mendaftarkan ulang alamat IP ke DNS server. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Itu IP config register DNS. IP config register DNS untuk mendaftarkan ulang alamat IP komputer ke DNS server. Register DNS. Kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 itu ping. Ping itu biasanya untuk mengetes koneksi jaringan. Ping biasanya penggunaannya diikuti dengan alamat IP atau alamat domain. Misalkan kita ke alamat IP ke Google 8888, atau kita juga bisa ping google.com. Juga bisa ping. Nah, di sini dia ada berhenti setelah 3 kali jalan. Agar dia jalan terus tanpa berhenti, kita tambahin. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 14. Nomor 14 itu net start, itu menampilkan status koneksi jaringan aktif. Ini dia sedang menampilkan jaringan yang aktif. Kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15 itu tracer, digunakan untuk melacak jalur yang dilalui paket menuju suatu alamat. Jadi kita bisa ketik tracer www.google.com. Jadi kita bisa melacak root jalur yang dilalui. Oke, setelah tracer kita lanjut ke pathing. Pathing adalah kombinasi antara ping dan tracer. Sini kita bisa, misalkan kita kasih alamat IP, pathing, kombinasi antara ping dan tracer. Oke,
Kita lanjut ke nomor 17, yaitu NS lookup, digunakan untuk menguji dan menganalisis DNS. Kita ketik NS lookup, dia untuk menguji. Di sini kita bisa menggunakan penggunaan NS lookup dengan tanda tanya. Oke. Kita bisa NX lookup google.com. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 18, yaitu NetSH, alamat konfigurasi jaringan tingkat lanjut di Windows. Kita bisa ketik NetSH, gitu CLS, kita ketik NetSH, contoh penggunaan NetSH, run, show, network. Oke. Kita hapus dulu layarnya, kita lanjut ke root. Root itu digunakan untuk menampilkan dan mengatur tabel routing jaringan. Ke CLS, kita ketik exit, kita CLS hapus, kita bisa root. Root itu digunakan untuk menampilkan dan mengatur tabel routing jaringan. Oke, kemudian kita nomor 20, yaitu net. Net itu kumpulan perintah jaringan serbaguna. Jadi di sini kita bisa ketik net, misalkan net user, net, kita huruf kecil nggak masalah, net user. Kita bisa ketik juga net share. Oke. Dan lain-lain. Oke. Demikianlah pengerjaan dari soal tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.